Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi di acara Kurenungkan Firman-Mu. Mari kita siapkan hati kita di mana hati kita ini tempat Allah berbicara. Dan dari hati yang baik dan hati yang tergantung kepada firman Allah, maka hidup kita akan terus berada dalam tuntunan Tuhan. Karena itu milikilah firman Allah dalam hati Anda sehingga hidup Anda akan mengalami kemenangan. Nah, untuk itu mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini biar firman-Mu berbicara buat kami, menuntun hidup kami sehingga apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang menyenangkan hati-Mu itu terus kami lakukan. Terima kasih untuk waktu ini, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, untuk pagi ini mari kita akan baca Alkitab kita di Mazmur pasal 3 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat saudara. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Saudara, ini merupakan satu doa yang dinaikkan oleh Daud. Ketika Daud mengalami masalah yang cukup berat dalam hidupnya. Yaitu ketika dia dikejar-kejar akan dibunuh oleh anaknya sendiri yaitu Absalom. Saudara, tidak mudah bagi Daud karena musuhnya kali ini adalah darah dagingnya sendiri. Anaknya sendiri yang memberontak terhadap dia. Nah, dalam situasi seperti ini, saudara, kadang akal sehat, hati manusia menemukan jalan-jalan yang buntu, tidak pernah bisa melihat apa-apa karena situasi yang sulit. Tetapi Daud di tengah-tengah situasi yang sulit itu, Daud mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang pertama dikatakan, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Kata bangkitlah Tuhan itu adalah yang pertama adalah sebuah permohonan doa di mana Daud menyadari bahwa pertolongan itu datang dari Tuhan. Dari sinilah permohonan untuk Allah bertindak di dalam kehidupannya. Saudara, penting untuk Anda selalu mempersilahkan Tuhan bertindak mengambil alih hidupmu. Sebab kita ini tidak pernah punya kuasa atas hidup kita. Segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Makanya waktu Daud berseru bangkitlah, dalam terjemahan bahasa aslinya itu artinya memohon untuk Allah bertindak. Ya, ketika manusia terbatas, semuanya tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan yang sanggup melakukannya. Dan Daud mengerti ini. Makanya dia berseru, Tuhan bangkitlah, belalah perkaraku. Saudara, yang hari-hari ini Anda mengalami sebuah persoalan atau mungkin Anda mengalami perlakuan yang tidak adil menurutmu. Jangan habiskan energimu untuk memikirkan bagaimana cara membalasnya. Jangan habiskan energimu dengan itu. Tetapi ayo datanglah seperti Daud kepada Tuhan dan berkata, bangkitlah. Ya Tuhan, belalah perkaraku. Aku percaya Tuhan itu tidak tinggal diam. Makanya dikatakan di Mazmur 121 ayat 4 dikatakan begini. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara, kita percaya bahwa Allah tidak pernah tertidur. Allah tidak pernah terlelap. Matanya itu tertuju kepada kita. Apalagi kalau hari-hari ini kita kedapatan menjadi orang yang bersungguh hati. Meletakkan kerajaan Allah lebih utama dari segala sesuatu di hidup kita, keinginan kita. Saya percaya Tuhan akan bertindak bagi kita. Datanglah dalam pertolongan, dalam tindakanmu, engkau yang membela perkara kami. Amin. Amin, saudara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dikatakan tolonglah aku. Dikatakan tolonglah aku. Tolonglah aku itu berarti sebuah pengakuan akan ketergantungan. Saudara, penting buat kita memiliki mentalitas untuk terus bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan itu yang mengambil alih hidup kita. Saudara dan saya berada di sebuah titik di mana manusia, kepandaian, pengalaman, ilmu yang ada dalam hidup kita tidak bisa menolong kita. Maka disitulah sungguh-sungguh yang harus dikembangkan adalah bergantung kepada Tuhan. Mengapa bergantung kepada Tuhan? Bergantung kepada Tuhan itu artinya menyadari bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Ketergantung kepada Tuhan itu menyadari bahwa manusia itu punya kelemahan. Ya, ketergantungan kepada Tuhan itu menyadari bahwa hanya di dalam Tuhanlah kita boleh menemukan jalan keluar. Nah, mentalitas yang seperti ini
akan membuat kita melihat mujizat Tuhan. Amin, saudara. Jangan mengambil alih hidupmu. Serahkanlah Tuhan. Dan saya percaya, serahkanlah kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika Anda menyerahkan persoalanmu, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan akan menuntun Anda langkah demi langkah. Tiba-tiba Tuhan munculkan sebuah ide, gagasan dalam hatimu. Saya percaya itu tidak datang begitu saja. Tuhan yang menuntun hidup Anda. Karena itu kata tolonglah di sini itu menunjukkan sebuah sifat ketergantungan. Bahwa kita tidak akan pernah bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Anda tidak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Karena itu izinkan Allah mengambil alih hidup kita. Amin, saudara. Lalu yang ketiga adalah apa? Dikatakan sebab engkau telah menghancurkan musuh-musuhku. Kata sebab engkau telah menghancurkan musuh-musuhku itu bicara soal keyakinan akan kemenangan. Sebuah keyakinan akan kemenangan. Di mana Tuhan mengambil alih hidup kita. Dan saya percaya kemenangan menjadi bagian dari hidup Anda. Yesus telah mati di atas kayu salib. Begitu Yesus mati di atas kayu salib, maka kemenangan telah ada menjadi bagian kita. Karena itu mentalitas ini yang terus ada buat hidup kita. Yakinlah bahwa kemenangan ada bersama dengan kau. Ketika Anda bersama dengan Tuhan, Anda bisa melakukan perkara yang besar. Nah, iblis itu suka mencuri yang bagian ini. Apa itu keyakinanmu? Sehingga Anda menjadi ragu. Anda menjadi khawatir. Anda menjadi putus asa. Itu pekerjaan setan dalam hidup kita. Supaya Anda tidak bisa melihat betapa Allah itu menjadi pembelamu. Tapi pagi ini, mari kita datang di hadirat Tuhan. Berkatalah Tuhan, aku percaya musuh-musuhku telah dihancurkan. Yang kata-kata musuh itu bukan darah dan daging. Bukan manusia musuh kita. Musuh kita itu adalah roh-roh jahat di udara. Yang berusaha untuk menipu. Yang berusaha untuk membuat kita rugi. Yang berusaha untuk mengambil berkat Tuhan dalam hidup kita. Karena itu yakinlah kemenangan datang dari Tuhan. Amin, saudara. Roma 8 ayat 31 dikatakan begini. Jika Allah di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jawabannya tidak ada. Amin. Allah di pihak Anda dan saya. Dia bersama dengan kita. Karena itu daripada Anda sibuk. Tadi saya bilang menghabiskan energi untuk merancangkan pembalasan. Merancangkan untuk menjatuhkan orang lain. Lebih baik habiskan energimu di hadirat Allah. Datanglah kepada Tuhan. Berkata seperti Daud, bangkitlah Tuhan. Bicara soal permohonan untuk Allah bertindak. Menolong hidupmu. Lalu yang kedua apa? Tolonglah aku. Itu bicara soal mentalitas ketergantungan kita dengan Tuhan. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku. Ini bicara soal keyakinan, kemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai hidup Anda dan saya. Dan lihatlah sampai hari ini engkau tidak pernah sendiri. Anda dan saya bersama dengan Tuhan yang setia selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bawa seluruh perkara hidup kami dalam tangan-Mu. Engkau yang menolong hidup kami. Engkau yang mengangkat hidup kami. Dan kami percaya sampai hari ini mujizat-Mu masih terjadi buat hidup kami. Karena itu hamba berdoa untuk semua jemaat yang hari ini mengalami persoalan. Mereka baik persoalan keluarga, persoalan usaha mereka. Atau apapun juga. Tuhan tolong. Sehingga mereka boleh menang di atas persoalan mereka. Sebab penyertaan-Mu nyata dan kami percaya di dalam Tuhan ada kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang untuk terus menyampaikan firman Allah buat hidup Anda. Ya, biar firman Allah ini menjadi berkat buat kita semua. Karena itu terus ikuti acara Kurenungkan Firman-Mu. Tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Ya, saudara yang belum subscribe, silakan subscribe ya di YouTube GMS Kalimantan. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita terus. Karena tetap semangat menghadapi hidup Anda, Tuhan menyertai kita. Amin. Bye-bye.